Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk duduk sejenak bersama-sama, saling nasihat menasehati dan duduk bersama untuk selalu mengupgrade keilmuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sarana hadirnya kita di majelis ta'lim ini, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas hidayah hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pembahasan sebelumnya, beberapa pertemuan kita membahas tentang dararudz dzunubi wal ma'asi, bahayanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan, dan ini merupakan tema yang ada dalam kitab ini yang cukup dominan. Artinya kitab ini didominasi pembahasan pada bab kali ini, yaitu al-atharul qabihatu lil ma'asi, pengaruh-pengaruh buruk dari maksiat-maksiat. Bila pada kesempatan yang lalu bersifat global, lebih kepada bahaya dari dosa itu sendiri, namun pada kali ini adalah tentang pengaruh-pengaruhnya yang begitu luas dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Walil ma'asi minal atharil qabihatil madmumati al madarratu bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Perbuatan-perbuatan maksiat memiliki pengaruh yang sangat buruk dan tercela dan sangat berbahaya untuk hati maupun badan, untuk dunia, terlebih untuk akhirat, dan tidak ada yang tahu berapa banyak pengaruh buruknya dari dosa dan maksiat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam hal ini berupaya menyebutkan begitu banyak, ada puluhan dampak negatif atau pengaruh-pengaruh buruk dari perbuatan dosa, dan beliau sudah berupaya keras mengungkap semua ini. Namun beliau mengatakan bahwa begitu banyaknya pengaruh negatif, pengaruh buruk dari maksiat, baik bagi hati, badan, dunia maupun akhirat, dan tidak ada yang mengetahui berapa banyak dampak buruknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau hanya berusaha mengungkap semaksimal mungkin, namun hakikatnya hanya Allah yang paling tahu berapa banyaknya dampak negatif dan dampak buruk dari dosa-dosa dan maksiat. Kita awali Bapak Ibu jamaah sekalian, faminha, di antaranya yang pertama, hirmanul ilmi, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalika an-nur. Walamma jalasa al-Imam Syafi'i baina yaday Malikin wa qara alaihi ajabahu ma ra'a min wufuri fatonatihi
wa tauqidi dzakaihi wa kamali fahmihi. Yang pertama, bahaya atau pengaruh buruk dari perbuatan dosa, yaitu diharamkannya ilmu bagi pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya yang Allah tempatkan dalam hati seorang hamba, sementara maksiat itu memadamkan cahaya tersebut. Kita memahami bahwa ilmu agama, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya di dalam hati manusia. Maka dengan maksiat cahaya itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin orang-orang yang bermaksiat itu akan memiliki cahaya dalam hatinya, karena setiap Allah ingin memberikan sinar di dalam hatinya, dia padamkan dengan maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, ini ada satu fenomena yang terjadi ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik dan membaca kitab di hadapannya, karena memang Imam Malik adalah salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka ketika Imam Syafi'i menyetorkan hafalan kepada Imam Malik, yang dihafal bukan hanya Quran ya, karena beliau di usia dini sudah hafal Quran, bukan sekedar menghafal hadis, namun juga termasuk salah satunya adalah kitab Al-Muwatta, tulisan atau karya dari Imam Malik yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menyetorkan hafalan-hafalan beliau, maka Imam Malik sangat takjub dengan hebatnya, kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Beliau sangat takjub dengan kecerdasannya dan kesempurnaan pemahamannya. Maka melihat muridnya yaitu Imam Syafi'i yang memiliki hafalan yang luar biasa, begitu mudah Allah memberikan ilmu kepada Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Malik berkata, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura fala tudfi'uhu bi zulmatil ma'siyah." Pesan seorang guru kepada muridnya yang cerdas, jenius, yang sangat hebat pemahamannya. Beliau mengatakan, saya melihat sungguh Allah telah memberikan cahaya di hatimu, hai Syafi'i. Maka janganlah engkau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Artinya Imam Malik memperhatikan betapa mudahnya Imam Syafi'i itu menghafal sesuatu. Disampaikan ayat, disampaikan hadis, disampaikan perkataan-perkataan para ulama, dibacakan kitab kepada beliau. Beliau dengan mudahnya menghafalnya, memahaminya. Maka beliau mengatakan, saya perhatikan sesungguhnya Allah itu telah memberikan cahaya di hatimu, wahai Imam Syafi'i. Maka jangan pernah engkau padamkan cahaya di hatimu itu dengan gelapnya kemaksiatan-kemaksiatan. Maka Imam Asy-Syafi'i membaca sebuah syair. Beliau membaca atau beliau menyampaikan sebuah syair yang berbunyi, syakautu ila waqi'i su'a khifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Saya mengeluhkan kepada Waqi', ya salah satu guru beliau, saya mengeluhkan kepada Waqi' buruknya hafalan saya. Imam Syafi'i mengatakan, saya mengeluhkan hafalan saya yang kurang baik kepada guru saya. Maka beliau memberikan bimbingan, memberikan arahan agar saya meninggalkan maksiat. Dan dia berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia. Ilmu agama itu karunia yang Allah berikan kepada seseorang. Maka karunia Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka ilmu adalah cahaya dalam hati dan akan padam dengan gelapnya maksiat. Dan ilmu agama adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan ilmu agama, pemahaman yang bagus tentang agama ini, dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan karunia itu kepada para ahli maksiat, pelaku-pelaku dosa. Jadi yang pertama, orang-orang yang ahli maksiat bergelimang dalam dosa diharamkan baginya pemahaman ilmu yang benar tentang Islam ini. Wa minha hirmanu rizqi. Yang kedua, diharamkan baginya rizki, artinya dipersulit untuk mendapatkan rizki.
Wa fil musnad, dalam kitab musnad yaitu musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yuhramu rizqu bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya hamba sungguh akan diharamkan untuk mendapatkan rezeki dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Wa kama anna taqwallahi mujallabatul lirizqi fatarkut taqwa mujallabatul lil faqri famastajlaba rizqullahi bimithli tarkil ma'siyah. Jadi kita memahami bahwa takwa itu menjadi sebab mudahnya terbukanya pintu rezeki. Bahkan orang-orang yang bertakwa akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka sebaliknya, orang yang meninggalkan ketakwaan berarti sebaliknya apa yang dia dapatkan. Kalau orang yang bertakwa dimudahkan mendapatkan rezeki, maka orang yang meninggalkan takwa, yaitu dengan maksiat, karena maksiat itu meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Dosa itu adalah ketika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan justru dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya melanggar larangan, tapi juga meninggalkan perintah. Berapa banyak orang yang memahami dengan pemahaman yang keliru bahwa dosa itu kalau melanggar larangan Allah. Allah melarang zina, maka ada orang zina, wah dia dosa. Allah melarang memakan riba, lalu orang itu makan riba, maka dia berdosa. Allah melarang judi, baik offline maupun online. Tidak ada bedanya kalau judi mau offline mau online sama-sama dosanya. Jangan pernah berpikir bahwa kalau judi online dosanya separuhnya, ya. Sama. Judi diharamkan tapi tetap dilakukan, maka itu dosa. Banyak orang yang memahami bahwa meninggal atau melanggar larangan Allah itu dosa, padahal termasuk dosa juga meninggalkan perintah. Sehingga ada orang merasa telah bebas dari dosa ketika dia tidak melanggar larangan, tapi dia meninggalkan kewajiban. Ada orang mengatakan bahwa saya ini walaupun tidak sholat, tapi saya tidak pernah gibah. Walaupun saya tidak sholat, saya tidak pernah menyakiti tetangga saya. Menyakiti tetangga adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dilakukan dia berdosa, tapi kelirunya adalah seolah-olah ketika dia tidak melanggar larangan Allah namun mereka meninggalkan kewajiban, seolah-olah tidak berdosa. Padahal itu juga perbuatan dosa. Maka definisi takwa Allah yang paling populer adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan sebaliknya dosa itu meninggalkan perintah, melakukan larangan. Maka kalau takwa menjadi sebab dimudahkannya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakannya pintu-pintu rezeki bagi orang-orang yang bertakwa, maka sebaliknya berarti orang-orang yang meninggalkan takwa akan dipersulit rezekinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila ada pertanyaan, ada juga tuh orang gak pernah ibadah dan juga ahli maksiat tapi rezekinya lancar. Ini sudah berkali-kali kita bahas, memang ada fenomena seperti itu. Tapi tidak selalu begitu. Tidak seluruh orang yang bermaksiat rezekinya lancar. Itu hanya fenomena sebagian dari manusia, dan ini adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita lihat adalah endingnya, bukan sekarang. Tetap dia akan berada dalam kebinasaan, akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilepaskan lagi. Dan justru yang seperti itu malah lebih berat lagi dibandingkan orang yang bermaksiat lalu diseretkan rezekinya. Mudah-mudahan dengan demikian dia sadar. Kalau bermaksiat tapi rezekinya lancar, malah ini lebih berbahaya. Namun secara teori asalnya kita memahami bahwa ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah ini menjadi sarana kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika melakukan sebaliknya, meninggalkan ketakwaan dengan maksiat, maka akan mempersulit rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi la
tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzati aslan. Di antara yang ketiga, ya, di antara pengaruh buruk dan tercela dari perbuatan maksiat adalah adanya rasa hampa dalam diri seseorang, yaitu yang melakukan maksiat dalam hatinya. Ada kehampaan dalam hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu bergelimang dalam dosa dan maksiat, terus bermaksiat, apalagi dosa-dosa besar yang dia lakukan, maka dia akan merasakan kehampaan dalam hatinya. Dia ngambang hidup ini, tidak jelas tujuannya kemana, ya. Dia tidak bisa merasakan ketenangan batin, dia tidak bisa merasakan manisnya iman, dia tidak bisa merasakan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini otomatis setiap pelaku dosa dia akan merasakan kehampaan demi kehampaan, kekosongan demi kekosongan di dalam hatinya. Dan ini akan berakibat yang keempat, wa minha al-wahsyatul lati tahsilu lahu bainahu wa bainan nas. Wala siyama ahlul khair minhum fa innahu yajidu wahsyatun bainahu wa bainahum. Ketika seseorang itu tenggelam dalam dosa dan maksiat, terus menerus dia melakukan dosa, ada kehampaan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga akan berakibat kehampaan hubungan dia dengan orang-orang, terutama dengan orang-orang yang baik, ahlul khair. Kalau orang itu sudah biasa bermaksiat, otomatis hubungan dia dengan Allah itu sangat lemah. Bahkan ada kehampaan di antaranya. Dan itu akan berakibat juga kehampaan hubungan di antara manusia, terutama dengan orang-orang solih, terutama dengan orang-orang baik. Artinya seseorang ketika bermaksiat, dia merasa tidak nyaman ketika berkumpul dengan orang-orang solih. Ya, otomatis, walaupun orang-orang soleh itu tidak tahu kemaksiatan dia, tapi dia sendiri yang merasakan, saya ini ahli maksiat. Dalam hati kecilnya dia mengakui, saya banyak dosa, kayaknya nggak pantas kumpul sama orang-orang baik. Akhirnya dia menjauh. Maka ketika dia menjauh dari orang-orang yang baik, maka dia akan menjadi kelompok syaitan. Artinya akan bergabung dengan menjadi hizbus syaitan, kelompoknya syaitan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya salah satu kenyamanan hidup adalah ketika kita bisa berkumpul, berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Dan betapa beratnya hidup kita kalau kita ini berada dalam circle, ya, dalam lingkungan yang buruk. Nah, maka ketika seseorang melakukan dosa, maka dalam hatinya otomatis akan ada kehampaan hubungan antara dia dengan Allah, sekaligus kehampaan hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan orang-orang yang baik. Dia akan merasa tidak nyaman ketika berkumpul, berjumpa, ngobrol dengan orang-orang yang baik, yang pada akhirnya dia akan menjauh dan menghindar dari orang-orang yang baik. Maka di saat itulah ketika dia menjauh dari orang-orang yang baik, dia akan berkumpul dengan perkumpulan yang buruk, yang di dalamnya didominasi oleh pengaruh syaitan yang mengarahkan dia ke dalam kebinasaan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu jamaah sekalian, wa minha ta'siri umurihi alaihi fala yatawajjahu li amri illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw mu'tasiran alaihi. Fahadha kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra, faman atala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Yang kelima, orang-orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat akan dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menghadapi masalah, seolah-olah Allah tutup semua solusi untuk dirinya. Dan ini sebagaimana kebalikannya, ketika seseorang itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap perkaranya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahannya. Namun siapa yang menghilangkan ketakwaannya kepada Allah, maka
urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya setiap orang dalam hidup ini pasti akan punya masalah. Hanya orang-orang yang sudah meninggal dunia yang selesai urusannya di dunia ini. Walaupun dia ada masalah ketika dia membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun urusan-urusan dunia sudah selesai. Ketika orang itu sudah meninggal, selesai urusan dunianya. Sementara kita yang hidup di dunia itu tidak akan pernah luput dari problem, permasalahan. Datang silih berganti, kadang ringan, kadang sedang, kadang berat. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita perhatikan bukan permasalahan yang kita hadapi yang harus kita pikirkan. Tapi yang kita syukuri adalah Allah berikan masalah satu paket dengan solusinya. Dan ketika kita mendapat masalah, di sana ada peluang pahala, yaitu kita harus sabar, kita harus berusaha, kita harus berdoa. Allah mendatangkan masalah kepada kita supaya kita menjadi orang yang sabar. Dengan sabar dapat pahala. Dengan datangnya masalah, kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak meminta, banyak berdoa, banyak sambat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita punya pikiran enak ya hidup ini kalau nggak ada masalah, maka itu bukan penduduk dunia. Penduduk dunia yaitu kita pasti diberi masalah siapapun. Apakah dia miskin, kaya, apakah dia tua atau muda, ya, yang punya jabatan ataupun rakyat jelata, semuanya diberi masalah. Tapi itu bukan masalah. Karena apa? Yang penting ada solusinya. Dan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan masalah tapi mudah penyelesaiannya. Ada saja jalan keluarnya. Kadang-kadang penyelesaian datang itu injury time, ya sudah sangat kepepet, maka tiba-tiba diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berlaku bagi ahlu maksiat. Dia akan bingung, dia buntu, ya. Ketika dapat masalah dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan solusi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara masalah, setiap orang punya masalah, tapi sebenarnya bagi orang mukmin itu tidak masalah. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan satu paket masalah dengan solusinya. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar yang mudah dan solusi-solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak berlaku bagi ahlu maksiat. Dia akan menjumpai jalan yang buntu, tertutup semua solusi baginya, dan walaupun dia mendapatkan solusi, dia mendapatkannya dengan sangat susah payah. Kemudian selanjutnya satu lagi poin yang keenam, di antara pengaruh-pengaruh buruk dari perbuatan maksiat adalah wa minha zulmatin yajiduha fi qalbihi haqiqatan, yaitu adanya kegelapan yang dia dapatkan di dalam hatinya secara hakiki. Dan digambarkan kegelapan ini seperti kegelapan malam. Bahkan kalau orang itu ketika bermaksiat dan dia teruskan maksiat itu, maka di dalam hatinya dia mendapati kegelapan seperti seorang buta yang berjalan di tengah malam gelap gulita. Dan efeknya adalah pasti kebingungan. Orang-orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat, dia seolah-olah masuk satu ruangan yang gelap, apalagi ditambah kalau dia buta. Sudah buta, gelap, maka dia bingung harus melakukan apa saja, di mana dia berada sendirian di sana. Tidak ada yang membantunya untuk menuntunnya ke tempat yang dia inginkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna ta'ata nurun wal ma'siyatu zulmatun. Sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya. Tadi juga termasuk ilmu adalah cahaya, dan juga ketaatan adalah cahaya, sementara kemaksiatan adalah kegelapan-kegelapan. Sebagai penutup, berkata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fi rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi
wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa wahanan fil badan wa nuqsan fi rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Kita ingat sekali ini kesimpulan dalam bab ini. Beliau mengatakan sesungguhnya untuk kebaikan-kebaikan itu ada cahaya di wajah. Orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan aura sinar di wajahnya. Wajahnya akan bersinar. Bukan berarti murup kayak lampu ya Pak ya. Tapi dia memiliki wajah yang cerah, menyenangkan. Nah, di sini disebutkan dia mendapatkan cahaya di wajah, cahaya di hati, diluaskan rezekinya, dikuatkan badannya, sehat, kuat. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya pernah menyampaikan bahwa di beberapa titik kajian ada peserta kajian yang memang didominasi para sesepuh. Di beberapa tempat yang saya isi kajian, termasuk juga kajian kitab ini di Sidoarjo dan lain-lain, banyak kelompok-kelompok pengajar itu yang didominasi yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, senior, rata-rata di atas 80 tahun. Ada yang 83, 85 gitu ya. Bahkan lebih dari itu. Dan sampai hari ini beliau-beliau ini masih ngaji ke masjid dengan jalan kaki, badannya sehat, luar biasa, kuat, seger gitu ya, ceria. Dan ketika saya perhatikan memang rata-rata orang seperti ini mayoritas adalah orang-orang yang ahli ibadah. Track recordnya sepanjang hidupnya dia orang-orang yang taat, banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa tawakalnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli maksiat, apalagi banyak korupsi, ya, banyak memakan harta rakyat, ya, banyak menyelewengkan jabatan, itu mayoritas yang saya jumpai. Mayoritas yang diuji dengan sakit yang berat di masa tuanya adalah mereka-mereka ini. Bapak datang ke tempat-tempat terapi di Surabaya yang stroke, ya, yang stroke itu mayoritas, bukan tidak selalu semuanya, Pak. Mayoritas itu dulu orang-orang yang terlalu banyak kezoliman, terutama kepada rakyat. Ya, banyak berbuat zalim, banyak ya memakan harta yang haram dan bergelimang dalam maksiat. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi saya bicara mayoritas. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan orang yang rajin berbuat baik, ahli ibadah akan diberi cahaya dalam wajahnya, diterangi hatinya, diluaskan rezekinya, dikuatkan badannya, dan satu lagi akan muncul kecintaan dari manusia kepadanya. Lihat orangnya saja sudah teduh, menyenangkan gitu ya. Orang belum bicara saja sudah senang lihatnya. Itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Adapun orang-orang yang ahli maksiat maka wajahnya akan digelapkan, bukan karena dia negro ya. Walaupun dia Cino sekalipun putih, tapi kalau dia ahli maksiat ada kegelapan ya. Orang pun bisa mengenalinya gitu. Nah, ini kok serem ya, serem dan surem gitu ya. Jadi orang-orang yang ahli maksiat akan digelapkan wajahnya, digelapkan hatinya, dilemahkan badannya, dikurangi rezekinya, dan ada kebencian dalam hati manusia kepadanya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru beberapa pengaruh negatif dan pengaruh buruk dari maksiat. Masih ada puluhan keburukan-keburukan dari maksiat yang diungkap oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya rangkum. Yang pertama, diharamkan baginya ilmu, karena ilmu adalah karunia dari Allah dan Allah tidak ingin memberikannya kepada orang-orang ahli maksiat. Yang kedua, diharamkan rezeki, artinya dipersulit rezeki baginya. Kalaupun secara nominal jumlahnya banyak, tapi dia merasa sempit dan dicabut barokah darinya. Kemudian yang ketiga, adanya kehampaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kehampaan hubungan antara dia dengan Allah, dan itu berakibat juga kehampaan hubungan dia dengan sesama manusia. Ahli maksiat akan menjauh dari orang-orang yang soleh dan justru dia akan bergaul dengan orang-orang yang merupakan hizbus syaiton, yaitu kelompoknya syaiton. Kemudian yang berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, yaitu dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, ada kegelapan di dalam hatinya yang juga akan berakibat kegelapan pada wajahnya bagi ahli maksiat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan maksiat, dan kalaupun kita
khilaf, jatuh dalam dosa dan maksiat, maka mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil, dan semoga Allah